Selamat sore Kak Bida dan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Kami sangat menghargai kesempatan ini untuk belajar dari pengalaman Kakak di bidang jurnalis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Adinda Cahya, biasanya dipanggil Aca, sebagai moderator pada wawancara sore hari ini. Nah, sebelum wawancara kita mulai, bolehkah Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, Aca. Halo semuanya, salam kenal. Terima kasih sudah menghubungi aku. Aku Arbida Nila Hastika, tapi nama panggung di Metro TV, aku Arbida Donusmito. Dan sekarang aku sudah 3 tahun bekerja sebagai jurnalis di Metro TV. Oke, salam kenal Kak Bida. Jadi sudah lumayan lama ya di Metro TV ya. Yes, betul, sudah lumayan lama. Nah, selanjutnya kita langsung aja ya Kak di sesi pertanyaan. Oke, terima kasih Aca atas waktunya. Selamat sore Kak, apa kabar? Baik, selamat sore. Mohon maaf ya Kak, mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan, aku Naura Askia, biasanya bisa dipanggil Nora. Aku izin bertanya ya Kak. Pertanyaan pertama, boleh nggak sih Kak ceritain tentang diri Kakak, kayak mengenai latar belakang pendidikan Kakak gitu gimana sih? Oke, jadi aku ini sekarang berprofesi sebagai jurnalis ya, 3 tahun di Metro TV. Sebenarnya genap 3 tahunnya itu di bulan Mei tahun depan 2025. Aku mengawali karir itu awalnya bukan sebagai jurnalis, tapi sebagai tim kreatif di salah satu televisi nasional juga, itu iNews, selama kurang lebih 1,5 tahun. Aku latar belakang pendidikannya memang jurnalis di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta. Aku angkatan 2016, lulus 2020, langsung kerja di iNews, kemudian melanjutkan ke Metro TV. Memang basicnya adalah jurnalis dari awal, dengan major manajemen produksi pemberitaan. Jadi karena punya latar belakang sebagai jurnalis gitu kan di latar belakang pendidikan selama 4 tahun, jadi mau nggak mau rasanya kayak kurang ya kalau udah kuliah sebagai jurnalis atau udah kuliah tentang pemberitaan tapi nggak kerja sebagai jurnalis gitu. Jadi makanya ketika tahun 2021 itu udah ada kegelisahan tuh. Kayaknya aku pengen jadi jurnalis deh. Kayaknya aku mau coba deh jadi jurnalis itu. Apakah emang bener-bener ini passion aku atau aku emang hanya sekedar memenuhi latar belakang pendidikan aja nih gitu biar inline sama pekerjaan. Ternyata di tahun 2022 ada oprek ya atau ada loker lah gitu di Metro TV, Jurnalis Development Program Batch 21. Langsung aja tuh aku nggak kepikiran apa-apa, langsung oke daftar saat itu juga karena kan kesempatan nggak datang 2 kali ya teman-teman. Jadi waktu itu langsung aja aku daftar tahun 2022 dan nggak lama puji Tuhan prosesnya itu cepet dan prosesnya lancar gitu. Di sisi lain aku masih kerja di iNews, di sisi lain juga aku ngikutin tes-tes pretestnya di Metro TV dan itu semua berjalan dengan lancar. Gitu sih. Dan ya ternyata nggak kerasa karena memang passion ya akhirnya ketika sudah diterima di Metro TV, sudah bekerja, sudah melanglang buana kemana-mana gitu kan istilahnya kerja jadi jurnalis, akhirnya mendeklar diri sendiri kalau oh oke ini passion aku nih gitu. Memang aku passion jadi jurnalis karena ketika kamu cinta sama pekerjaannya, kayak enak aja gitu nggak kerasa ini udah tiba-tiba 3 tahun gitu. Sedangkan ketika aku kemarin di pekerjaan sebelumnya 1,5 tahun aja tuh rasanya kayak 1.000 tahun guys gitu karena emang nggak passion di situ kan emang kurang mencintai pekerjaanku saat itu di TV lain. Gitu sih ceritanya. Oke Kak, berarti emang jurnalis tuh bener-bener kayak eh, cita-cita pertama Kakak gitu ya? Nih, kalau ngomongin cita-cita tuh agak jauh ya. Dulu waktu aku masih sekolah, ya sekolah menengah gitu, aku malah pengennya jadi analisis kimia, teman-teman. Bukan jadi jurnalis. Sama sekali nggak ada. Aku pengen jadi analisis kimia, aku pengen apa namanya, jadi ahli kimia dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika itu udah mau ujian nasional kok kayaknya beda lagi ya gitu. Beda lagi pengennya, kayak pengennya ilmu komunikasi aja deh gitu kan. Terus kayaknya pengen hubungan internasional deh. Terus tiba-tiba tuh ada saudara datang,
kamu daftar di sini aja kan kamu suka ngomong gini 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 bla 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 ke media bla 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 gitu. Oh ya udah deh daftar iseng awalnya iseng. Gak ada tuh yang kayak teman-temanku yang lain. Oh iya aku dari awal pengen jadi jurnalis, aku pengen jadi reporter. Nggak ada itu. Aku dari awal malah beda banget daripada teman-temanku yang lain yang udah kerja di reporter yang punya background experience atau apa ya punya background mimpi pengen jadi reporter enggak sama sekali. Akhirnya aku punya passion jurnalis ya adalah ketika aku sudah 4 tahun kuliah ternyata oh enak juga ya jadi jurnalis ya gitu. Nyaman juga ya rasanya jadi jurnalis itu sih. Oke, Kak. Terus menurut Kakak tuh hal-hal menarik apa aja sih yang ngebikin Kakak tuh nyaman di bidang pekerjaan ini? Boleh nggak sih Kak ceritain hal-hal yang menarik apa yang bisa Kakak sampaikan ke kita? Oke. Hmm, yang bikin aku tertarik di bidang pekerjaan sekarang ini adalah aku bisa ke daerah-daerah terpencil sekalipun yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya gitu. Aku waktu itu pernah baru pertama kali itu aku liputan di distrik atau di wilayah yang dekat sama Timor Leste di daerah Nusa Tenggara sana. Itu adalah wilayah yang kayak oh baru pertama kali nih aku ke sana gitu. Di pedalaman lagi gitu kan, yang mana akses jalannya masih rusak, terus dan lain sebagainya gitu. Akses jalan dari kotanya sampai 6 jam, yang harus dilalui jalur darat, nggak ada udara dan lain sebagainya. Terus bisa berkunjung ke daerah-daerah yang memang belum aku bayangkan sebelumnya gitu, yang mana kayaknya dulu-dulu tuh aku cuma bisa ke Jakarta, ke Semarang, ke Bogor, ya udah di Pulau Jawa aja, nggak pernah kebayang kalau bisa liputan ke Malaysia, liputan ke Kalimantan, Papua, Sumatera atau lain sebagainya gitu. Itu yang menarik. Terus yang menarik lainnya adalah bisa kenal dan membangun relasi dengan banyak orang, banyak segmentasi. Itu yang paling mengena sih ke aku as a jurnalis. Karena ketika jadi jurnalis, kamu itu adalah orang yang egaliter. Artinya adalah kamu punya kesetaraan dengan banyak orang, nggak terbatas dengan atribusi maupun pekerjaan mereka atau jabatan. Kalian sama setara dengan presiden sekalipun, kalian setara dengan ibu-ibu RT sekalipun, dengan bapak-bapak RT. Jadi yang tadi aku sebut di awal, bisa ketemu dengan banyak orang dari tukang ban, ibu-ibu RT, atau bapak-bapak nganggur gitu kan, sampai ke presiden sekalipun gitu. Bisa ketemu langsung dengan menteri-menteri atau bahkan perdana menteri negara lain, kedubes, kedutaan besar, dubes-dubes negara lain. Itu sih yang menarik buat aku juga gitu. Dan selain itu yang bikin menarik, maksudnya yang ya sesuatu yang bikin menarik adalah aku bisa liputan untuk banyak peristiwa gitu. Kayak bencana. Yang selama ini kita bencana kita hindarin kan ya banjir tanah longsor ini malah kita deketin gitu loh teman-teman dan kita harus berani banjir gempa yang mana ketika liputan gempa aku pernah waktu itu liputan gempa Cianjur 2022 tidur aja tuh kita nggak tenang kita nggak nyenyak karena apa setiap jam itu selalu ada getaran hebat gitu jadi itu kaget banget aku sampai sampai sekarang pun masih berasa seremnya gitu loh karena aku tidur tiba-tiba kayak digoyang aku kira ada apa gitu kan siapa yang goyang kasurku tapi itu karena kenceng banget gitu dan lain sebagainya itu sih yang menarik buat aku ya as a jurnalis bekerja sebagai jurnalis. Oke, Kak Bida, terima kasih untuk jawabannya ya, Kak. Oke, Kak, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutin oleh Shera. Makasih. Terima kasih untuk Aca sebagai moderator dan terima kasih untuk Nora atas pertanyaan-pertanyaannya tadi. Bagus banget pertanyaannya dan juga jawabannya. Terima kasih Kak Bida. Izin perkenalkan, nama aku Syiran Andrehana. Biasanya dipanggil Hana kalau sama keluarga, kalau sama teman-teman biasanya dipanggil Syara. Aku mau tanya nih sama Kak Bida. Kak Bida kan tadi menjelaskan dengan baik banget ya gimana kakak tertarik sama pekerjaan kakak dan bagaimana kakak senang kerja di jurnalis nih. Nah pastinya ada dong pengalaman-pengalaman kakak yang berkesan. Apa sih pengalaman Kak Bida yang berkesan untuk menjalani karir di bidang jurnalis ini? Kasih. Thank you Hana untuk pertanyaannya. hmm, Kalau ditanyain yang paling berkesan nggak bisa milih satu sih Hana dan teman-teman. Banyak banyak banget serius, banyak banget itu berkesan banget bahkan sampai sekarang gitu. Ada yang kesel banget, ada yang
bikin nangis, ada yang bikin happy dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa yang memang jadi beberapa momen yang paling berkesan buat aku adalah yang pertama, yang tadi aku udah sebutin, ceritain aku liputan bencana di Cianjur. Kenapa berkesan buat aku? Karena itu adalah istilahnya pecah telurnya aku sebagai reporter baru untuk liputan bencana. Karena nggak semuanya punya kesempatan untuk bisa liputan bencana. Karena kan liputan bencana itu kalau untuk reporter harus bisa ngejelasin secara komprehensif ya, yang di sana ada kejadian apa, terus harus inisiatif tanya, nyari narasumber, harus cari data, harus explore, harus menyusuri daerah-daerah yang kena bencana dan lain sebagainya. Aku anak baru, langsung ditugasin 7 hari di sana. Ya tentunya memang belajar ya, lagi-lagi belajar. Aku nggak banyak apa ya, hmm, nggak banyak mikir untuk mengiyakan tawaran dari korlip aku, koordinator liputan untuk berangkat ke Cianjur saat itu karena aku pikir kesempatan nggak datang 2 kali. Mau nanti hasilnya jelek atau enggak, yang penting mau dulu, kemauan dulu aja. Karena dari situ aku belajar. Kalau enggak ke sana, aku nggak akan tahu. Oh ternyata kalau liputan bencana aku harus gini gini gini. Oh ternyata aku harus menyampaikannya seperti ini gitu. Itu satu. Dan ditambah lagi kalau di Cianjur adalah aku berangkat setelah aku ulang tahun. Jadi itu kayak kesel banget ya guys. Baru aja ulang tahun, belum aku birthday dinner sama teman-teman, belum dirayain bla bla bla. Tiba-tiba dapat kabar harus ke Cianjur saat itu. Itu hal yang bikin kesel sih saat itu. Cuma kayak oh ya udah berarti mungkin kado dari Tuhan adalah aku liputan di bencana. Terus yang kedua, dapat kesempatan untuk liputan Paus Fransiskus di tahun 2024 ini. Itu jadi pengalaman terbaik banget buat aku. Kenapa? Karena ini adalah momen langka gitu. Indonesia jadi salah satu negara yang dikunjungi sama Paus Fransiskus saat itu. Ketika sebelumnya Paus Fransiskus terakhir itu datang ke Indonesia, aku juga lupa tahun berapa. Maksudnya bukan Paus Fransiskus, Paus yang lain. Sebelum Paus Fransiskus datang ke Indonesia itu pun juga sudah lama banget gitu kan. Jadi ketika ditugasi untuk Arbidah, liput Paus Fransiskus, oke, aku mau gitu. Dan pengalaman lainnya yang berkesan buat aku adalah ketika embed embed kampanye. Embed kampanye itu nempel ke paslon. Waktu itu Gibran, Raka Buming Raka, aku diminta untuk embed dia ketika Pilpres 2024 kemarin. Kenapa jadi paling berkesan? Karena kita tahu sekarang kan Gibran jadi wakil presiden ya, teman-teman. Prosesnya panjang, sejak akhir tahun 2023 sampai sekarang pun juga masih embed terus gitu kan karena sudah jadi wapres aku diminta untuk RI 2 akhirnya diminta untuk jaga atau diminta untuk jadi reporter RI 2 di Istana Wakil Presiden nanti di tahun 2025. Kenapa jadi paling menarik? Karena selain Gibran itu akhirnya jadi wapres, terus yang kedua adalah momen yang langka gitu. Nggak semua teman-teman reporter dapat kesempatan untuk bisa meliput secara dekat dengan Gibran Rakabuming Raka, di mana kalau kita lihat itu di tahun 2024, kayaknya tuh susah banget gitu loh untuk anak-anak, untuk teman-teman reporter lain tuh bisa mendekat ke mereka. Tapi aku diberikan akses yang mudah untuk bisa meliput, ikut keluar kota. Sebenarnya sih yang paling berkesan karena bisa keluar kota ya. Keluar kota berkali-kali itu yang paling berkesan sih. Tapi akhirnya kan dari situ kita bisa tahu gitu, oh, ternyata cara kampanye Gibran tuh seperti ini. Oh, ternyata proses Pilpres itu seperti ini. Bisa ke daerah-daerah juga yang terpencil kayak kemarin ikut Gibran sampai ke Papua pun itu jadi hal yang pertama aku untuk menginjakkan kaki di Papua. Dan yang paling berkesan lagi apa ya? Liputan khusus tentang digital literasi. Di situ kenapa paling berkesan karena aku baru pertama kali bikin liputan mendalam, in-depth tentang digital literasi yang mana semua narsumnya itu berkompeten, termasuk waktu itu bisa untuk wawancara dengan Menteri Komunikasi Informatika waktu itu Pak Budi Ari gitu. Jadi itu buat aku menjadi berkesan karena ini pertama kalinya aku bikin liputan khusus tapi kayak dikasih kelancaran aja gitu untuk ngelobi narsum ini itu dapat semua gitu dan narsumnya A1 lagi gitu kan bukan yang digantiin stafnya atau digantiin dirjennya gitu enggak langsung sama menterinya gitu sih dan apa ya
Yang paling berkesan lagi. Mungkin sejauh ini itu ya. Sejauh ini itu sih yang paling berkesan buat aku. Makasih Kak atas jawabannya. Ternyata banyak banget ya pengalamannya, pengalaman-pengalaman baiknya. Makasih. Selanjutnya akan ditanyakan oleh Nabila, teman saya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih, Syera. Sebelumnya, perkenalkan, aku Nabila Citra, biasa dipanggil Bila. Langsung aja ya, Kak, ke pertanyaan. Eh, Profesi Kak Bida sekarang kan sebagai jurnalis yang sering turun ke lapangan. Nah, Mm-mm. pasti kan ada tantangan tersendiri, misalnya menghadapi situasi yang nggak terduga atau tekanan untuk mendapatkan berita dengan cepat. Kalau Mm-mm. menurut kakak, apa sih tantangan terbesar yang paling sering dihadapin Kak Bida saat meliput di lapangan? Terima kasih ya. Aduh, kalau ngomongin tantangan nih teman-teman, emang tantangannya tuh banyak banget tau jadi jurnalis. Jadi ini aku kasih kasih pesan dulu, coba dipikir 1000 kali ya untuk jadi jurnalis. Karena tantangannya banyak banget. Tantangannya nggak cuma soal kamu harus cekatan, tapi tantangannya itu keselamatan dan nyawa loh teman-teman. Ini aku nggak nakut-nakutin ya. Karena kan kita media itu sebagai suara publik. Suara publik itu kan pasti ada yang suka dan yang nggak suka gitu. Ada yang kontra dan juga pro. Apakah bersinggungan dengan musuh dan lain sebagainya gitu. Makanya tantangannya adalah keselamatan dan juga nyawa. Tapi kalau ngomongin tantangan memang tadi aku bilang banyak banget gitu. Kayak ketika meliput di lapangan, kondisinya kan seringkali nggak terduga ya. Kadang panas banget sampai kita belang, sampai akhirnya kita pusing kayak mau pingsan, atau gangguan teknis, udah prepare alat, tiba-tiba alat mati, padahal itu ada momen mau nggak mau, kita harus pakai HP gitu. Kita harus pakai HP karena kan sekarang ya teknologi HP kan itu menggantikan kamera banget kan sekarang. Ada yang namanya video jurnalis, netizen, citizen, dan lain sebagainya. Gitu. Terus habis itu resiko keamanan yang tadi aku bilang. Kenapa aku bilang keselamatan dan nyawa gitu. Resiko keamanan itu sangat tinggi gitu di dunia jurnalis. Kayak kemarin kalau misalnya teman-teman tahu rekan-rekan jurnalis TV One meninggal di tol gitu kan. Yang mana kita nggak tahu gitu. Itu bisa saja terjadi ke kita karena kita sedang berangkat liputan dan lain sebagainya. Ataupun juga teman-teman reporter di Al Jazeera, TV Al Jazeera yang ditembak gitu kan sama tentara Israel dan lain sebagainya karena memberitakan tentang Palestina atau Hamas. We don't know about it. Kapan kita akan meninggal dan lain sebagainya. Terus tadi selain berani panas dan juga dingin, tentunya tantangan yang lain adalah tantangan kecepatan. Aku khususnya TV itu selalu kalah dengan faktanya selalu kalah dengan kecepatan teman-teman yang di online. Apalagi kalau yang dicetak itu kalah banget sama yang di TV sama online gitu. Karena kan kalau misalnya dilihat dari periode waktu me- menciptakan berita itu kan cetak dulu baru TV baru online. Online yang paling cepet nih gitu. Kenapa paling cepat kan karena mereka langsung posting. Kalau TV kita masih ada proses feeding, kirim ke kantor, masukin ke proyeksi atau rundown program. Nah, kalau cetak baru bisa cetaknya kapan? Besok gitu. Baru bisa dibacanya besok. Nah, makanya tantangan terbesarnya adalah cekatan waktu, waktu itu, timingnya. Jadi kalau di TV memang budayanya adalah ketika selesai wawancara sama narasumber kita langsung bikin naskah. Ketika selesai wawancara sama narasumber kita langsung bikin naskah gitu. Itu untuk biar berita kita nggak basi. Karena kan ya tantangan terbesarnya adalah beritanya cepat basi gitu. Keaktualan. Ada beberapa nilai berita cuma kan aku nggak ingat ya, lupa aku. Tapi intinya adalah aktual gitu, kecepatan itu yang paling penting biar nggak basi beritanya. Terus tadi yang gue bilang tantangannya dekat dengan ancaman yang berbahaya. Banyak banget teman-teman jurnalis TV, cetak, online itu yang dapat ancaman ketika mereka membuat suatu program berita, teman-teman. Karena apa? Kadang mereka itu membuat sebuah berita untuk mengungkap sesuatu, misalnya tentang in-depth atau investigasi. Mau nggak mau kan mereka akan bersinggungan dengan pihak-pihak yang nggak terima ketika namanya tercatut di berita itu. Gitu. Entah itu, pasti kalau menurut aku, berita itu adalah produk yang fakta, produk yang benar. Dan orang-orang jahat kan kadang nggak terima ya dengan kebenaran itu. Gitu. Jadi ya itu ancaman bahayanya selalu ada. Tapi menurut aku, untuk menjadi jurnalis
itu adalah pekerjaan yang mulia sih, di samping banyak tantangan. Karena kita bakal jadi suara publik, kita bakal jadi kepanjangan tangan publik tentang sebuah peristiwa, kita merekam peristiwa itu gitu. Dan menurut aku pahalanya ada di situ sih teman-teman. Kita bisa merasa dekat dengan mereka padahal kita misalnya ada di Sumatera gitu meliput bencana, tapi orang yang melihatnya itu ada di Jakarta. Mungkin orang yang di Jakarta itu punya saudara yang ada di Sumatera, tapi merasa aman karena kita sudah memberitakan itu. Gitu. Atau tentang cuaca BMKG, tentang cuaca sepekan Jabodetabek dan Pulau Jawa misalnya. Aku di Jakarta wawancara BMKG. Terus teman-teman yang lain yang menonton berita ini ada di misalnya sebut aja di Jawa Timur, Ponorogo gitu. Mereka merasa aman. Oh, ternyata cuaca sepekan aman nih. Oke, antisipasinya ini. Mereka sudah bisa mengantisipasi. Itulah eh, sisi baiknya kita as a jurnalis itu. Jadi kepanjangan tangan publik menjadi suara publik gitu. Itu Nabila. Oke, kalau gitu menarik banget nih ya Kak dari mendengar cerita pengalaman Kakak di lapangan langsung ya. Kalau gitu, terima kasih Kak Bida sudah berbagi cerita dari tantangan sebagai jurnalis. Selanjutnya langsung saja dilanjutkan oleh Chelsea Florencia. Kak Fida. Terima kasih Nabila sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Chelsea Florencia, biasa dipanggil Chelsea. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak, untuk menutup sesi wawancara ini. Saran apa sih Kak yang bisa Kakak berikan kepada mahasiswa yang ingin bekerja di bidang jurnalistik, khususnya mahasiswa baru seperti kami nih Kak. Mungkin Kakak ada saran atau pesan untuk kita semua yang ingin bekerja di bidang jurnalistik. Terima kasih Kak. Oke, thank you Chelsea. Hmm, saran untuk teman-teman yang mau melanjutkan pekerjaan nanti setelah selesai kuliah jadi jurnalis, yang harus dipastikan adalah tanyakan ke diri sendiri kamu, apakah kamu adalah orang yang bisa memegang tanggung jawab yang besar, gitu. Terus yang kedua, apakah kamu sudah punya kemauan gitu. Tahu ya nantinya mager gitu jadi jurnalis karena kan kamu harus berhadapan dengan waktu, kamu harus berhadapan dengan inisiatif, kamu harus berhadapan dengan koordinasi setiap hari koordinasinya gak hanya dengan diri sendiri tapi juga koordinasinya eh, dengan korlib, dengan narasumber, melobi narasumber, harus belajar tentang komunikasi dan lain sebagainya gitu. Terus harus punya inisiatif yang tinggi, kreativitas yang tinggi juga karena produk jurnal kata gitu. Jadi saran aku untuk teman-teman yang ingin bekerja sebagai jurnalis harus punya kemauan di diri sendiri, terus punya inisiatif yang tinggi, punya kreativitas yang tinggi. Terus saran aku kalau mau jadi jurnalis, teman-teman harus mengasah kemampuan menulis kamu. Itu karena jadi jurnalis itu lekat kaitannya dengan dunia menulis. Selalu menulis, apapun itu ditulis. Tentang sebuah peristiwa, nggak ada narasumbernya pun kita harus menulis pandangan mata kita tentang kejadian saat itu, gimana kondisinya sekarang, saat ini, real time. Gitu. Jadi asah kemampuan menulis kamu di berbagai platform. Sekarang kan teknologi canggih ya, ada medium.com, terus ada blog, atau ada Instagram, atau ada Facebook gitu kan. Facebook lawas banget sih. Atau apapun itu, cobalah belajar menulis gitu. Terus yang kedua, jangan males baca. Kenapa jangan malas baca? Karena dari baca kamu bisa menambah kosakata, habis itu menambah perbendaharaan kata, kasih aja resolusi di diri kamu sendiri di tahun 2025 misalnya 1 tahun aku mau baca 24 buku atau paling dekat 1 bulan aku mau baca 2 buku misalnya gitu. Itu penting banget sih buat aku. Selain baca buku, rajin-rajin untuk baca berita setiap hari, setiap pagi atau mau siang atau mau sebelum tidur, bacalah 3 berita aja deh yang minimal gitu tentang apa sih yang terjadi di sini. Jangan jangan bukannya aku melarang untuk kamu lihat Instagram misalnya kayak freaks.id gitu-gitu kan atau apa gitu UC dan lain sebagainya yang ada di Instagram. Gak apa-apa ngelihat berita itu, tapi kan lebih baiknya kalau kita bacanya secara mendalam kan. Bacanya nggak cuma di headline-nya aja, di judulnya aja, tapi bacanya sampai ke dalam-dalam gitu. Background-nya apa, what-nya apa, who-nya apa, where-nya apa, when, why, how-nya apa gitu. Kita bisa belajar dari situ. Jadi selain baca buku, novel atau apa,
fiksi, bacalah berita gitu. Mau di TV nonton atau mau di artikel online baca dan lain sebagainya. Terus habis itu ikut workshop public speaking karena kalau mau jadi jurnalis khususnya TV, kita kan reporter ya, tampil di depan TV. Kecuali kalau kamu mau jadi jurnalisnya jurnalis online atau cetak gitu. Itu tetap harus belajar public speaking sih, cuma kan fokus utamanya tidak di situ gitu kan. Fokus utamanya di menulis. Tapi kalau jadi reporter, jurnalis khususnya reporter TV harus belajar public speaking, harus belajar bagaimana cara ngomong, bagaimana cara menyampaikan pendapat, bagaimana cara berargumen, bernegosiasi dengan narasumber, bernegosiasi dengan produser dan lain sebagainya. Ikut workshop public speaking. Banyak kok public speaking. Di Semarang juga banyak gitu. Banyak banget workshop public speaking yang bisa diikuti kelas mahasiswa sekalipun gitu. Biayanya memang tidak semuanya murah, ada yang mahal, tapi kan yang masih ramah di kantong ada kan gitu. Ikut online aja nggak apa-apa, nggak usah ikut offline. Yang penting belajar gimana sih cara mengasah public speaking. Terus selain meluangkan waktu buat baca, habis itu cobalah untuk berani berpendapat ketika rapat kelas, ketika diskusi di kelas, atau ketika rapat BEM dan lain sebagainya. Coba beranikan berpendapat, beranikan memberikan opini. Itu akan melatih cara berpikir kritis kamu. Yakin sama aku ketika kamu berani beropini dan berpendapat, apalagi memegang pendapat kamu dengan kuat karena kamu merasa ya memang itu benar, itu tuh bisa apa ya secara nggak langsung kayak stimulan kamu akan berpikir kritis setelah itu gitu. Terus jangan mengabaikan etika jurnalis, tetap peduli dengan korban, tetap peduli dengan kemanusiaan, dan yang terakhir adalah harus mau kerja 24 jam sih, gitu. Karena walaupun jurnalis di dalam kontrak kerjanya seringnya 9 jam kerja, tapi nama jurnalis sendiri itu udah paten kalau nama jurnalis tuh harus bisa kerja 24 jam, kapan aja bisa dihubungi. Sekalipun kamu punya libur 2 hari, itu harus bisa dihubungin. Udah deh, itu tadi saran-saran dari aku. Oke, terima kasih ya Kak Bida atas sarannya, tips-tipsnya. Oke, makasih ya Kak. Mungkin bisa dilanjutkan ke moderator, Aca. Oke, terima kasih Kak Bida dan teman-teman semuanya. Aku lihat pertanyaannya juga menarik-menarik dan jawaban Kak Bida juga menarik bahwa jurnalis emang kita bisa explore kalau jadi jurnalis, cuman tantangannya juga lumayan berat ya Kak ya. Untuk itu perlu juga dipertimbangkan dulu kalau ingin jadi jurnalis. Nah, sebelum wawancara sore hari ini kita tutup, bolehkah kita ke sesi dokumentasi, Kak? Boleh. Ya, boleh banget. Oke, kita dokumentasi terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, udah. Oke, Oke. terima kasih Kak Bida dan teman-teman semuanya. Mungkin setelah ini Kak Bida mempunyai waktu juga untuk melanjutkan kesibukan kakak. Sebelum itu, bolehkah kakak memberikan close statement untuk kita mahasiswa untuk belajar, kan kita maba nih kak. Nah, eh, memberikan tips selama perkuliahan sampai 4 tahun ke depan. Terima kasih. Em, Adik-adikku sayang semuanya, closing statement dari aku adalah berani berproses dulu. Selalu berani berproses, mau dulu punya kemauan terlebih dahulu sebelum kamu melakukan sesuatu. Aku punya satu quotes di hidup aku yang selalu aku gunakan itu sejak aku SMA bahkan sampai sekarang. Itu adalah you never know if you never try. Maaf teman-teman. Kita ulangin ya sesinya gitu. Kenapa aku selalu pegang quotes itu karena kalau aku nggak pernah mencoba sesuatu nih teman-teman, aku nggak akan pernah tahu proses itu gimana. Jadi buat teman-teman yang baru aja, aku berharap kalian mau untuk mencoba hal baru yang positif ya tentunya. Nggak takut untuk melangkah, lalu
berani melakukan sesuatu karena percaya sama aku, 4 tahun kamu nggak akan sia-sia kalau kamu berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Gitu. Selalu percaya proses, hasilnya pun juga akan maksimal kalau kamu percaya sama proses yang kamu lalui. Gitu aja. Khususnya untuk menjadi jurnalis, kamu harus hmm, kamu harus percaya kalau untuk nanti menjadi jurnalis itu adalah hasil dari proses-proses kamu, khususnya jadi jurnalis hebat ya. Itu adalah proses-proses kamu ketika berkuliah di Undip ini selama 4 tahun. Terima kasih Kak Bida dan teman-teman semuanya atas waktunya pada sore hari ini. Untuk Kak Bida, semangat bekerja dan terus eh, semangat. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih banyak sudah mau membantu kami untuk tugas akhir semester kita. Salam kenal Kak Bida. Selamat sore. Silahkan Thank you, melanjutkan Kak. Terima tugasnya. kasih Kak dong Bida atas semuanya. waktunya. Makasih Kak Bida. Kak Bida. Selamat